dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang telah datang pada kesempatan siang ini. Perkenankan kami memperkenalkan diri sebelum memulai presentasi. Saya Retno Widianingrum. Saya Zefania Sonia Kristiana. Saya Sarana Pita Diani Janiko. Kami dari SDN Sukosari Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kinerja ilmiah kami yang berjudul Peningkatan Kesuburan Tanah dan Tanaman Pangan di SDN Sukosari melalui media Pusat Asal. Latar belakangi kami membuat penelitian ini adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan peserta didik dalam mengerjakan sebuah proyek. Yang kedua, kesuburan tanah dan tanaman pangan di SDN Sukosari mengalami penurunan. Yang ketiga, pemanfaatan limbah cangkang kulit telur diolah menjadi pupuk serbuk untuk tanaman yang mengacu pada pembelajaran IPS kelas 5 tema 8 dengan materi jenis usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman pangan di SDN Sukosari melalui media Pusat Askalur. Tujuan penelitian ini yaitu menjabarkan usaha peningkatan kesuburan tanah dan tanaman pangan di SDN Sukosari melalui media Pusat Askalur. Manfaat penelitian, manfaat terdiri dari manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Manfaat ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kajian baru dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan semakin berkembang di masa mendatang. Kajian manfaat praktisnya untuk siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Siswa dapat mengolah cangkang telur ini menjadi sebuah pupuk serbuk. Yang kedua untuk guru bermanfaat pembelajaran di kelas lebih menjadi efektif dan efisien serta ada inovasinya. Yang ketiga untuk sekolah bisa memanfaatkan hasil pupuk ini untuk memupuk tanaman yang ada di kebun sekolah. Dan yang kedua untuk meminimalisir pembelian pupuk pabrik. Dan yang ketiga yang penting adalah meningkatkan kewirausahaan sekolah. Untuk peneliti sendiri menambah wawasan bagi peneliti. Batasan masalah, ruang lingkup hanya meliputi tentang peningkatan kesuburan tanah dan tanaman pangan dengan media Pusat Askalur. Pokok bahasan yaitu jenis usaha ekonomi dengan mengolah sumber daya alam. Untuk tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Ananda Seva. 1. Kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang diinginkan pada lingkungan tempat tanah itu berada. 2. Tanaman yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang ada di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan yang ada di SDN Sukosari terdapat di kebun sekolah meliputi tanaman produktif seperti terong, lombok, sawi, kangkung, labu, dan lain-lain. Ketiga, Pusat Askalur. Pusat Askalur merupakan sebuah akronim dari pupuk serbuk asal kulit telur. Warga sekolah memanfaatkan limbah sampah rumah tangga yaitu cangkang atau kulit telur diolah menjadi pupuk serbuk bagi tanaman yang ada di kebun sekolah dan sekitarnya. 4. Manfaat cangkang telur. 1. Pupuk. 2. Penyemai berniat baik. 3. Pengendalian hama. 4. Dekorasi tanaman dan lain-lain. Metodologi penelitian atau proyek. A. Lokasi penelitian atau proyek. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sukosari. B. Populasi dan cabang penelitian atau proyek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Sukosari sebanyak 28 siswa, sampel berjumlah 2 siswa yaitu kelas 5 dan kelas 6. Penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu keterampilan siswa meningkatkan kesuburan tanah atau tanaman pangan dan media cangkang atau kulit telur. D. Metode penelitian atau proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pembelajaran berbasis proyek.
digunakan. Bahannya adalah limbah cangkang atau kulit telur. F. Langkah kerja. 1. Penentuan proyek. 2. Perancangan langkah-langkah. 3. Penyusunan jadwal proyek. 4. Mengadakan sosialisasi program penelitian. 5. Penyelesaian proyek. 6. Penyusunan laporan proyek. 7. Evaluasi proses dan hasil proyek. Hasil dan pembahasan. Hasil pengujian dari penelitian ini yang pertama adalah manfaat limbah cangkang kulit telur bisa dibuat pupuk, di mana hasil yang diperoleh dari 1 kg cangkang kulit telur yang diolah bisa menghasilkan 500 gram atau setengah kilogram pupuk. Yang kedua, tanah dan tanaman pangan menjadi lebih subur setelah diberi booster askalur. Yang ketiga, kewirausahaan sekolah lebih meningkat. Pembahasan yang pertama, penentuan proyek. Pada proses ini, peneliti mengobservasi lingkungan sekolah, penelitian apa yang bisa dilakukan di SDN Sukosari, kemudian mencari referensi di perpustakaan dan di internet. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada proses ini, peneliti menyusun rencana dari awal hingga terwujudnya sebuah produk. Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Peneliti menyusun jadwal dari awal sampai akhir. Yang keempat, mengadakan sosialisasi program. Sosialisasi program ini dilakukan kepada seluruh warga sekolah dan komite, wali murid, serta masyarakat sekitar. Penyelesaian proyek. Penyelesaian proyek ini kami lakukan dengan cara menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya adalah blender, tumbukan, ayakan, masker, sarung tangan, dan bahannya hanya cangkang kulit telur. Langkah-langkah ini yang pertama adalah cangkang kulit telur ini kami dapat dari limbah rumah tangga, kemudian kami cuci dan kami keringkan. Ini yang sudah kering, kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk sudah seperti ini, ditumbuk seperti biasa. Setelah itu dibantu dengan puper atau blender untuk menghaluskan. Setelah dihaluskan, diayak dengan menggunakan ayak, ditaruh di wadahnya ini. Kemudian ditaruh di dalam wadah ini. Wadah ini pun juga merupakan bekas dari wadah tinta printer kami di sekolah. Kemudian kami cuci dan kami keringkan dan kami beri label, sehingga muncullah produk kami, pusat askalur. Dan yang kelima, penyusunan laporan kami mempublikasikan kepada warga sekolah, terutama kepada wali murid dan kepada komite serta masyarakat sekitar. Yang ketujuh, evaluasi proses dan hasil proyek. Pada proses ini peneliti mengevaluasi seberapa besar hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pusat askalur mampu meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman pangan di sekolah, serta meningkatkan kewirausahaan sekolah. Saran, sebaiknya sampah yang ada di rumah, khususnya cangkang kulit telur, bisa dimanfaatkan dan tidak dibuang ke tempat sampah ataupun ke sungai. Sampah kulit telur bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berharga seperti pupuk dan hiasan atau kolase. Ini adalah dokumentasi dari penelitian kami, mengobservasi, pengumpulan data, mencari referensi, sosialisasi, alat dan bahan, proses pembuatan wadah yang dari tinta printer tadi, proses pengemasan produk, pemasaran produk kepada masyarakat, aplikasi penggunaan booster askalur terhadap tanaman di kebun sekolah dengan memberikan 1 sendok makan terhadap tanaman di kebun sekolah. Dan inilah hasil dari booster askalur, kesuburan tanah dan tanaman pangan di kebun menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan dari siswa atau mungkin gimana dosennya? Pada proses pengumpulan ini kami menyuruh siswa dan seluruh warga sekolah untuk mengumpulkan limbah cangkang dari rumah tangga. Seluruh siswa itu melalui WA group pada wali murid, anak-anak mengumpulkan limbah cangkang kulit telur. Selain itu warga sekolah, bapak ibu guru, kepala sekolah, karyawan juga mengumpulkan limbah cangkang kulit telur tersebut. Dalam satu periode pengumpulan itu bisa berapa kilo? Pada minggu kemarin kami itu mengumpulkan, itu sudah mendapatkan ini Pak, ini setengah kilo. Jadi 1 kilogram limbah cangkang
kulit telur itu kalau ditimbang yang cangkangnya aja, Iya, cangkangnya 1 kilo itu menghasilkan setengah kilogram atau 500 gram pupuk serbuk yang Ya, sudah jadi ini. Ya. Itu campurannya nggak ada ya? Tidak Pak, ini murni, bahannya Murni, hanya ya? timbang cangkang kulit telur yang dicuci dan dikeringkan. Jadi harus benar-benar kering. Karena kalau nggak kering nanti pada waktu penumbukan dan pada waktu di blender itu tidak bagus hasilnya. Selain itu juga ini tidak ada expirednya, tahan lama kalau kering Pak. Kok tahu kalau cangkang telur itu bisa menimbulkan tanah dari mana? Karena kami mencari sumber dari internet, dari buku bahwa cangkang kulit telur ini banyak mengandung NPK, nitrogen, fosfor dan kalium Pak, Iya, iya. yang bagus untuk proses kesuburan tanah. Dulu Pak Ya. sekolahnya itu harus beli banyak. Oke. Ya, contoh. Tapi belum dijual keluar ya. Kemarin kami berusaha memasarkan Pak, ini tadi ada. Kami memasarkan ke lingkungan sekolah sekitar. Ini warung di dekat SDN Sukosari. Kami mengajak anak-anak untuk memasarkan dan mensosialisasikan kepada warung di dekat, itu ramai sekali. Itu kami ajak anak. Mau beli apa dipaksa? Belum Pak, untuk sementara belum kami suruh beli, baru kami sosialisasikan saja. Gratis. Sementara gratis. Iya Pak, gratis dulu. Nanti setelah penelitian ini selesai, kami akan memasarkan lewat media internet atau nanti lewat masyarakat sekitar dulu agar lebih mengenal. Saya tertawa ini. Gratis. Iya Pak, dalam satu kelurahan hanya ada satu SD. Satu kelurahan Sukosari maksudnya Pak. Ya, di SD kelurahan Sukosari hanya ada satu SD. Atau ini, apa yang kamu lakukan pada saat di situ? Memasarkan produk. Memasarkan produk. Yang ibunya itu yakin nggak dengan produk yang kamu bawa, yang kamu pasarkan? Yakin. Yakin. Cara meyakinkannya gimana? Iya juga. Diyakinkan. Oke, kalau Mbak Stella, kamu bagian apa dalam kegiatan ini? Kelas berapa sih ini? Kelas 6. Kelas 6. Kalau kelas 6 bagian apa tadi? Ikut observasi di lingkungan sekolah dan mencari referensi di perpustakaan dan di internet. Lalu kita membawa telur atau limbah telur dari rumah. Setelah dibawa ke sekolahan, kita mencuci telur tersebut dan dikeringkan. Setelah itu kita menunggu telur tersebut, kita memblender telur yang sudah ditumbuk tadi. Setelah diblender, kita telur blenderan tersebut kita ayak, lalu disimpan di dalam wadah. Nah, di dalam wadah kita pindahkan ke kemasan atau wadah yang sudah ditentukan. Ketika ibu atau anak-anak ini memanfaatkan pupuk untuk memupuk tanaman, itu ada kata-katanya, misalnya satu tanaman bagusnya 1 sendok atau bagaimana, atau langsung ditaburkan atau dicampur air, berapa hari sekali harus memupuk. Takaran sendok. Satu tanaman itu cukup dengan 1 sendok makan. Kemudian dicampur air nggak atau langsung Tidak, ditabur? langsung ditaburkan. Selain itu, ini kan agak sedikit karena baru bener, itu juga bisa menghindari hama, cacing. Cacing itu kan badannya lembut, ketika dia kena serbuk ini tidak. Seperti itu. Terus itu idealnya berapa kali harus memberi pupuk itu supaya subur dan itu lomboknya berbuah di gambar itu tadi? Waktunya dalam waktu 3 bulan kita lakukan secukupnya saja, mungkin seminggu sekali kita pupuk. Jadi 1 minggu sekali atau secukupnya? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali dilakukan pemupukan dengan takaran 1 tanaman 1 sendok langsung ditaburkan. Kalau di tempat saya itu serbuk ini bisa dibuat kosmetik. Kosmetik Bu. Ya, untuk bedak itu. Kemudian selanjutnya tadi sudah itu ya mulai disosialisasikan. Itu sosialisasinya dalam radius berapa meter atau cuma warung-warung di depan sekolah atau sudah mencakup semua
wali murid atau seperti itu, atau mengumpulkan orang banyak kemudian disosialisasikan? Sampai saat ini kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan dengan siswa itu melalui kegiatan upacara atau pembiasaan kita sosial kepada murid, guru, kalau dengan guru dan warga sekolah melalui upacara bendera. Kemudian untuk wali murid dan komite kita datangkan dan kita undang dan kita sosialisasikan pada waktu program sekolah, kita sosialisasikan dan kita juga mensosialisasikan juga produk unggulan kita. Selain itu juga ke masyarakat lewat warga sekitar. Oke. Kemudian yang mensosialisasikan siapa? Untuk pensosialisasinya kita melibatkan pada waktu upacara itu saya sendiri pada waktu saya jadi pembina upacara, saya karena yang meneliti saya sosialisasikan pada waktu menjadi pembina upacara. Pada waktu ke masyarakat, bapak kepala sekolah juga datang ke kelurahan menemui ibu lurah, jadi fotonya ada. Dan pada waktu sosialisasi program yang mensosialisasikan saya dan dengan bapak kepala sekolah. Iya, karena Bu Lurah ya, maka yang datang harus bapak kepala sekolah ya. Kemudian dalam pemanfaatannya itu yang terlibat siapa? Dalam pemanfaatannya pun kami jadwalkan, misalkan dalam Jumat ini kita kan 1 minggu sekali kita aplikasikan ini. Jumat ini misalnya kelas 1 bersama gurunya ke kebun memupuk 1 sendok biar anak-anak senang pergi ke kebun. Kemudian Jumat-Jumatnya kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 agar seluruh warga sekolah terlibat dalam pemanfaatan pupuk tersebut. Oke. Kemudian hasilnya ini, perkembangan kok ibu mengetahui ini bisa menyuburkan tanah. Tadi kalau teorinya memang bisa menyuburkan tanah. Ibu kan melakukan percobaan itu selama berapa bulan atau berapa minggu? Penelitian ini kami lakukan selama 3 bulan. Seminggu sekali kami membuat catatan kecil bagaimana tahapan pertumbuhan tanaman antara yang belum dipupuk dan sudah dipupuk oleh pupuk asetor ini. Hanya Bu. Kemudian label itu dibuat oleh siapa? Label ini kami dibuat oleh tenaga TU di sekolah kami. Bukan anak-anak? Sementara belum. Belum. Nanti pakai Canva itu kan bisa dibuat label dengan melibatkan anak-anak. Jadi di